welcome back to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Hampir seharian, Yusuf berkeliling mencari Safira. Setiap alamat yang ditulis Almira dalam kertas langsung ia datangi. Namun, tetap nihil. Tak ada tanda-tanda keberadaan mereka berdua di sana. Suara azan menggema. Yusuf menoleh ke arah masjid yang tepat berada di belakangnya. Lelaki itu langsung mengambil wudhu dan melaksanakan kewajibannya dengan khusyuk. Selesai sholat, Yusuf menengadah, mengadukan semua kegundahan hatinya serta meminta ampun atas semua kelalaiannya selama ini. Ya Rob, ampuni aku yang selama ini masih mementingkan nafsu dan ego. Aku sadar telah menyia-nyiakan wanita solehah yang selama ini selalu setia mendampingi dalam setiap keadaan. Jika saja ada hal untukku menebus semua khilafku pada Safira, maka akan kulakukan, sekalipun harus mengorbankan nyawaku sendiri. Ya Rob, saat ini aku tidak tahu di mana keberadaan istriku. Rasa khawatir dan takut memenuhi ruang hati dan pikiran. Lindungi dimanapun Safira berada. Jika dia dalam bahaya, maka beri aku petunjuk untuk bisa menemukannya. Amin. Setelah itu, Yusuf bersujud cukup lama. Dalam sujudnya hanya memohon untuk keselamatan Safira. Selama ini ia akui dirinya telah banyak menyakiti hati wanitanya. Sungguh, ia tidak merasa pantas ponsel untuk menjadi pendamping Safira. Lelaki itu langsung mengambil ponsel dari saku celana. Tertera nama Almira di sana. Tanpa menunggu lama lagi, Yusuf langsung mengangkat teleponnya. "Kamu sekarang di mana, Al?" tanya Yusuf to the point. "Pelan-pelan, Mas. Kamu sudah tidak sabar ya, ingin bertemu denganku. Tadi aku ke rumahmu, tetapi kamu tidak ada di sana. Sekarang katakan, kamu di mana? Apakah kamu merindukanku, Mas? Apakah itu tandanya kamu sudah tidak sabar ingin bertemu denganku ya?" Yusuf kebingungan menjawab. Dia tidak mungkin berterus terang bertanya tentang Safira. Bisa-bisa wanita itu langsung keluar tanduknya. Yusuf langsung mematikan teleponnya sebelah pihak. Kemudian, menghubungi salah satu sahabatnya untuk melacak keberadaan wanita itu. Tak berapa lama kemudian, Yusuf sudah menerima alamat lengkap keberadaan Almira. Bersyukur, tempatnya tidak terlalu jauh dari sana. Bukankah itu jauh dari keramaian ya? Sedang apa Almira di sana? Yusuf kembali membuka ponsel. Ia menghubungi Aldo dan Bimo agar mereka sama-sama menuju ke alamat hasil lacakan tadi. Setelah mereka mengiyakan, Yusuf langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia khawatir Safira sedang bersama Almira. Lelaki itu cukup hafal bagaimana watak Almira. Ia akan melakukan cara apapun untuk memuaskan keinginan hatinya. Almira menyimpan ponselnya ke tas. Walaupun kecewa karena Yusuf langsung memutuskan telepon sebelah pihak, tetapi rasa bahagia lebih mendominasi. Pasalnya, Yusuf bertanya tentang keberadaannya. Juga datang ke rumahnya tanpa diminta.
tidak salah lagi kalau lelaki itu merindukannya. Kamu mendengarnya kan? Baru saja Mas Yusuf menelponku. Bahkan katanya dia sempat datang ke rumah kontrakanku. Terbukti kan kalau lelaki itu tidak bisa jauh-jauh dariku. Safira terdiam, antara percaya dan tidak percaya dengan ucapan Almira. Kecuali kalau memang Yusuf benar-benar tidak bisa konsisten dengan ucapannya, alias tidak berpendirian teguh. Bawa dia turun dari mobil, perintah Almira. Safira langsung dipaksa turun dari mobil, lalu masuk ke sebuah gedung tua yang berada tak jauh dari pemukiman warga. Kedua tangannya diikat pada tiang dengan mata yang tertutup. Almira, kamu jahat. Selama ini aku menganggapmu seperti adikku sendiri. Tak pernah ada sedikit pun niat untuk menghancurkanmu, sekalipun berkali-kali kamu mencoba menjahatiku. Aku kira kejahatanmu tidak akan sejahat ini. Andai saja dari awal aku tahu kalau kamu seperti ini, tak akan pernah kusetujui sedikit pun Mas Yusuf menikah denganmu. Dengan atau tanpa persetujuanmu, kami sudah pasti menikah kok. Karena Mas Yusuf itu benar-benar cinta mati kepadaku dari sejak zaman sekolah dulu. Safira tersenyum getir. Oh ya? Tapi mungkin itu dulu, saat mata dan hatinya kelilipan. Nyatanya sekarang dia tahu mana berlian dan mana pecahan beling. Mendengar itu kekesalan Almira memuncak. Apalagi yang diucapkan Safira sama persis dengan apa yang diucapkan Yusuf waktu itu. Almira mendekat. Ia mengangkat dagu Safira dengan kasar. Dengar, Sa, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Aku pastikan Mas Yusuf akan memintaku kembali ke rumahnya. Kamu benar, aku pecahan beling yang kapan saja bisa melukai, bahkan mungkin merenggut nyawamu. Almira membuka kain penutup mata Safira. Sontak Safira terkejut saat melihat perut Almira yang sudah rata. Perutmu? Almira tertawa. Yah, ketahuan deh. Apa maksud kamu, Al? Jangan bilang selama ini kamu menipu kami semua. Mendengar itu, tawa Almira semakin keras. Apapun akan dilakukan seorang Almira demi memenuhi semua keinginannya, termasuk hamil bohongan. Kamu pikir seorang Almira itu tidak pintar? Perempuan licik, kebohongan dan kejahatanmu akan dibalas kontan oleh Allah, Al. Jangan-jangan kamu juga tidak percaya dengan adanya karma ya? Oh, takut, ucap Almira dengan raut wajah takut yang dibuat-buat. Aku tidak peduli dengan itu semua. Inginku kamu mati di tanganku agar aku bisa leluasa memiliki Yusuf. Istighfar Almira. Bagaimanapun masa lalumu, jangan biarkan dendam menguasai diri. Bahagia itu banyak versinya, tidak melulu tentang pasangan dan harta. Bila kamu terus-menerus membiarkannya, maka seumur hidup kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Percayakan semua pada sang pemilik skenario. Dialah yang mengatur jalan hidup kita. Toh, ujian apapun yang diberikannya pasti sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Cuy, aku tidak butuh nasihatmu. Tahu apa kamu tentang masa laluku? Kamu tidak akan pernah paham, karena kamu tidak pernah merasa bagaimana beratnya berada di posisiku. Jadi jangan sok tahu dan sok pintar. Astagfirullah. Hatimu benar-benar sudah tertutup nafsu, Al. Almira kembali menekan kedua rahang Safira. Tatapannya tajam seperti siap menerkam hidup-hidup. Jangan pernah mengajariku dengan bahasamu yang sok agamis.
Aku paling tidak suka diceramahi, apalagi oleh perempuan sepertimu. Bagiku, musuh tetaplah musuh. Jadi sepanjang apapun nasihatmu tak akan pernah bisa mencairkan hatiku kembali. Safira mengembuskan napas perlahan. Wanita itu mencoba untuk menahan setiap kata yang ingin terlontar dari bibirnya. Walau bagaimanapun, diam adalah cara terbaik untuk melawan wanita seperti Almira. Percuma bila terus berbicara, walaupun niat hati baik ingin menyadarkan Almira dari kekeliruan, tetapi Almira selalu saja salah menerima. Sebutkan keinginan terakhirmu, Safira. Almira menjauh dari Safira, lalu mengambil pistol dari salah satu preman yang sedari tadi mendampinginya. Tidak, kamu tidak akan mungkin melakukan itu, Almira. Aku tahu, kalau kamu masih memiliki hati nurani, kita bisa bicarakan masalah kita dengan cara baik-baik, Al. Kata siapa? Aku tidak mungkin melakukannya, hah? Lelaki dan harta adalah hal terpenting dalam hidupku. Cukup sekali aku ditinggalkan oleh sosok yang bernama lelaki. Kali ini aku tidak akan membiarkan milikku menjadi milik orang lain lagi. Katakan, selamat tinggal pada dunia, Safira. Suara peluru menggema memenuhi ruangan. Almira tertawa puas. Sementara Safira memejamkan mata, ia pasrah bila detik itu juga adalah embusan nafas terakhirnya. Tak lama kemudian, Safira langsung membuka mata. Tak ada rasa sakit sedikit pun di tubuhnya. Wanita itu terkejut saat melihat seseorang bersimpah banyak darah.